Oke, selamat siang, sore, malam, kembali ke dengan Pak Ustadz. Nah, sesuai request yang kemarin, kan pengen review KTM RC 250. Nah, ya kali ini saya akan review kekurangannya seperti biasa supaya semua motor itu adil. Kekurangannya itu apa aja ya. Oke. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau motor ini sebenarnya cukup berat, walaupun kalau kalian ini ketika dinaikin itu motor ini nggak akan kerasa berat. Tapi ini motor ini akan kerasa sangat berat. Itu ketika kalian untuk parkir, maju, mundur, belok itu baru kerasa. Tapi kalau udah jalan motor ini enteng. Nah, enteng itu karena memang faktor dari kaki-kaki ya. Kaki-kaki dari sok depan, sok belakang itu memang ini tak akoni paling enak. Motor 250 dengan kaki-kaki paling enak itu KTM. Jadi walaupun si CBR dia udah pakai USD, dia udah pakai arm aluminium juga, tapi kalau pas jalan kaki-kakinya itu lebih enak punya KTM. Itu yang pertama. Nah, oke, kekurangan yang kedua yang paling umum dan paling sering terjadi adalah motor ini panasnya, alhamdulillah panas banget ya. Ini saya tadi jalan sekitar berapa menit ya? Kayaknya ini nggak ada kelihatan. Nah, sekitar 28 menit ya. 28 menit. Cuma 28 menit kipasnya nyala. Itu seperti itu. Nah, saya udah ngetes motor ini. Kalau cuma pakai radiator biasa, dia nggak nyampe 10 menit radiatornya itu langsung kipasnya nyala. Nah, ini udah tak ganti coolernya pakai iPhone, jadi dia agak lama. Di angka 20 menit dia baru nyala ya. Itu yang pertama. Dan panasnya motor ini tuh kemana-mana karena bagian sini tuh kosong. Kan kaki kan di sini tuh. Kaki di sini. Nah, buat kalian yang kayak saya nggak pernah pakai celana itu akan kerasa sekali karena dari knalpot ini sampai sini tuh ke sini tuh kerasa banget panasnya itu di sini kerasa banget. Nah, itu kalau misalkan buat ini tuh nggak nyaman. Nah, ini yang paling menyebalkan dari KTM adalah suara kipasnya itu kalau nyala. Itu di jalan orang-orang langsung pada ngeliatin, langsung pada semua perhatian tertuju padamu. Nah, ini oke, selanjutnya kekurangan motor ini tuh nggak cocok untuk touring, nggak cocok buat daily ride. Kenapa begitu? Pertama, dia nggak cocok untuk touring karena apa? Tangkinya itu kecil. Mungkin kalian lihatnya tangkinya seperti ini. Tangkinya isinya normal kayak motor pada umumnya, tapi tidak. Tangkinya ini itu hanya separuhnya aja, jadi cuma segini nih ya, segini. Karena yang depan bagian sini itu isinya adalah aki. Ini di bawah ini isinya aki dan perlengkapan elektronik lainnya itu di sini. Nah, kedua nggak cocok untuk daily karena dia cukup membagongkan alias cukup capek ya. Ininya dia setangnya memang nggak underyoke, dia rata dengan segitiga. Tapi postur yang seperti ini ya, ini lihat dari ini ke sini, itu dia kelihatan nunduk banget ya. Wah, ini saya ngambil model dulu. Ya, kayak gini ya. Coba kaki yang ini naik yang sebelah sini. Nah, ini posisi ridingnya itu kayak gini. Ini untuk orang yang tinggi badannya berapa ya? 176. Saya tinggi badannya 167 itu ngangkang. Ini aja yang di atas 170, lihat kakinya dia tetap jinjit kanan kiri. Ya, dia tetap jinjit. Ya. Karena walaupun ini kelihatannya kecil, tapi joknya ini yang tengah itu tinggi. Itu tinggi banget. Nah, itu jadi nggak cocok buat daily. Yang kedua, kalau misalkan mau bonceng, ini minus yang paling ketara adalah ini. Banyak yang ngira kalau ini tuh single seat, tapi ini sebenarnya busa. Ini dipegang empuk. Tapi kalau dinaikin, ini rasanya kayak naik papan triplek.
keras, nggak enak sama sekali. Jadi yang bonceng itu pasti akan bakalan komplain. Jadi jangan harap kalau kalian punya cewek terus suruh bonceng ini dia akan seneng, enggak. Pasti dia bakal tepos bokongnya. Dia bener-bener nggak enak bokong belakang. Ya. Nah itu kenapa nggak cocok buat daily. Dia bener-bener keras. Yang nggak cocok buat daily adalah motor ini tuh boros. Walaupun motor ini 1 silinder, tapi borosnya mirip-mirip 2 silinder. Jadi jangan harap dia bakalan lebih ngirit dari motor-motor yang 2 silinder. Karena setahu saya naik 2 silinder, borosnya itu sama. Beda sekali ketika saya naik Ninja Mono atau naik CBR yang CBU, itu ngiritnya naudzubillah. Tapi kalau ini borosnya mirip sama kayak motor-motor sebelah. Jadi tetap rasanya kayak gitu juga. Oke, kekurangan selanjutnya, motor ini kalau misalkan terjadi sesuatu itu repot nyari spare partnya ya. Nyari spare partnya. Kenapa nyari spare partnya? Karena motor ini sebenarnya dia agak nggak jelas. Nggak jelasnya itu motor lahirnya di Austria tapi spermanya dari India ya. Jadi banyak yang jadi misalkan nih part-part kayak dari bagian beberapa mesin itu dari India, tapi sisanya dibikin dari Austria. Terus body itu dari India, tapi sisanya dari Austria. Nah, yang kayak gitu menyebabkan part motor ini pertama cukup langka, memang dealershipnya nggak sebanyak motor Yamaha dan Honda. Yang kedua adalah memang motor ini dia spare partnya terlalu jauh dan gak ada yang lokal. Kemungkinan beberapa part yang bisa disubstitusi itu nanti saya sertakan di video selanjutnya. Kan saya nanti ada video pergantian kampas kopling dan lain sebagainya, itu dia ada substitusinya beberapa ya. Nanti itu yang fast moving. Kalau yang body kan jelas nggak mungkin ada substitusinya. Nah oke, sekarang kita kan tadi udah ngomongin kekurangannya. Nah kita ngomong motor nggak ada plus-plusnya sama sekali ya. Ada. Pertama, motor ini sangat cocok untuk latihan trekking. Kenapa? Kalian tahu kan KTM itu dia ada tagline ready to race. Ready to race ya. Bener-bener ready to race. Bukan ready untuk ugal-ugalan di jalan. Kenapa begitu? Kalau mau bikin motor ini kenceng itu gampang. Pertama, tinggal copotin part-part yang sekiranya tidak diperlukan, kayak lampu dan lain sebagainya. Terus ganti gear set. Udah itu aja. Motor ini di spek mesinnya dia udah maksimum. Karena kemarin Pak Ustadz pas bongkar motor ini, dia portingannya udah sesuai sekali. Konstruksi engine-nya dia udah pas, dia udah down rev. Kemudian boringnya, linernya dia tingginya pas. Kemudian panjang struknya pas, ininya pas. Dan percaya nggak percaya, motor ini ketika beberapa part yang nggak terpakai itu sudah bisa dicopot, motor ini jadi ringan. Kenapa? Karena semuanya sudah ready, bener-bener ready to race. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Pertama ya, selang dia udah braided. Ini selang dia udah braided. Kedua, kaki-kaki dia udah siap ya. Rem dia sangat siap. Rem dia depan kaliper 4 piston dia udah sangat siap ya. Pokoknya udah, motor ini kalau buat latihan trekking udah sangat pas, sangat pas. Tapi kalau misalkan treknya untuk balapan, kalau misalkan kita ngomongin balapan di Sentul atau di ini itu dia jadi nggak cocok. Karena motor ini untuk atasannya itu terlalu berat, jadi harus diganti gearbox dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tapi kalau untuk latihan trekking ini memang motor sangat ready to race ya, bener-bener ready to race. Nah, satu hal yang saya suka dari motor ini adalah memang dari tampilannya. Tampilan motor ini tuh alien banget, bener-bener alien ya. Dia sangat ganteng. Kalau lampu 1 dia kayak gitu. Nah, kalau lampu 2 dia seperti ini. Nah ya, ini
motor ini bakal jadi pusat perhatian banget di jalan. Kenapa? Karena yang pertama suara kipas itu bakal jadi super perhatian. Yang kedua memang bentuknya itu sangat ini banget. Nah oke, motor ini sangat cocok untuk jadi aksesoris rumah. Jadi kalian beli motor ini dipajang di rumah itu lebih bagus dan lebih enak daripada dipakai buat jalan. Itu jujur seperti itu, karena kalau udah ditaruh di teras dia bentuknya oke, ininya oke. Walaupun rasanya memang kalau dipakai ya dipakai buat pakai kemana lah gitu. Tapi kalau untuk touring untuk ini memang nggak cocok. Nah cocoknya Pak Ustadz menyimpulkan motor ini cocok untuk kalian yang anak motor tapi nggak bisa untuk touring atau nggak bisa, dalam artian kalian nggak punya banyak waktu luang. Motor ini cocok karena setiap kalian pulang kerja lihat motor, wah motorku bagus di rumah, udah itu aja, itu lebih dari cukup. Motor ini sangat cocok untuk jadi aksesoris rumah. Jadi gitu aja ya untuk review dari KTM, gitu aja. Kembali lagi saya ingatkan, bukan buat jelek-jelekan tapi untuk edukasi supaya kalian yang misal mau beli motor ini kalian tahu bahwa kekurangan dari motor ini itu apa dan kelebihannya apa. Jadi kita terakhir mau ngomongin soal harga. Harga motor ini berapa? Harga motor ini untuk harga barunya di angka 40-an, tapi harga secondnya itu murah. Motor ini Pak Ustadz dapat itu dari Bandung, harganya itu di angka 25. Jadi intinya motor ini untuk tahun 2016 harganya itu under 30 juta. Nah itu silakan kalau kalian memang merasa sebagai anak motor yang tidak punya banyak waktu luang, yang membutuhkan aksesoris rumah, maka motor ini sangat cocok untuk Anda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.